Namanya Siti Maryam, seorang gadis cantik berusia 23 tahun dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ia berasal dari keluarga sederhana, dengan seorang ibu yang sudah tua dan seorang adik laki-laki yang masih sekolah. Sejak ayahnya meninggal, Maryam menjadi tulang punggung keluarga. Pekerjaannya sebagai buruh pabrik tak cukup untuk membayar utang dan kebutuhan sehari-hari. Ketika seorang kenalan di desanya, seorang wanita bernama Bu Rini, menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar, Maryam merasa ini adalah jawaban dari doanya. Menjadi pekerja rumah tangga di Cina dengan bayaran puluhan juta per bulan, itu terdengar seperti mimpi yang terlalu indah untuk dilewatkan. Meskipun hatinya ragu, Bu Rini meyakinkannya, bahkan membiayai paspor dan tiket perjalanan. Kamu akan bekerja di keluarga baik-baik, hanya bersih-bersih dan memasak, mudah sekali, kata Bu Rini. Sebelum berangkat, Maryam meminta restu dari ibunya. Hati-hati nak, pesan ibunya dengan mata berkaca-kaca. Kalau ada yang aneh, segera pulang. Maryam hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia berjanji akan segera kembali dengan banyak uang. Namun, perjalanan itu tak seperti yang dibayangkannya. Maryam tidak berangkat melalui jalur resmi. Setelah terbang ke Malaysia, ia bersama beberapa orang lain dibawa melewati perbatasan dengan cara yang mencurigakan. Dari sana, mereka berpindah-pindah menggunakan mobil, kapal kecil, dan akhirnya masuk ke Cina secara ilegal. Kenapa tidak lewat jalur resmi? Tanya Maryam pada salah satu rekan perjalanannya, seorang wanita muda bernama Yuni. Yuni hanya menghela napas. Kalau lewat jalur resmi, kita harus bayar biaya yang lebih besar. Ini lebih murah. Maryam tak mengerti, tapi ia terlalu lelah untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya ingin segera sampai dan mulai bekerja. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Maryam akhirnya sampai di sebuah kota kecil di wilayah pedesaan Cina. Seorang pria tua bernama Tuan Chao menjemputnya. Dengan senyum tipis, ia berkata dalam bahasa Mandarin, yang kemudian diterjemahkan oleh seorang wanita setengah baya. Nyonya Lin, kamu akan tinggal di rumah kami. Nanti ada tugas yang harus kamu lakukan. Maryam terkejut dengan bahasa Indonesia Nyonya Lin yang sangat fasih. Apakah mungkin ia juga orang Indonesia? Maryam tidak berani bertanya. Dia hanya bertanya-tanya dalam hati. Maryam merasa aneh. Kenapa tidak langsung dibawa ke rumah majikan tempat ia bekerja? Mereka membawanya ke sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rumah itu besar tetapi terlihat usang. Di dalamnya ada perabotan kayu berukir khas Tiongkok, dan di ruang utama terdapat altar dengan foto seorang pria muda yang mengenakan pakaian tradisional. Wajahnya pucat, matanya kosong. Maryam merasakan hawa dingin di ruangan itu. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan firasat buruknya. Di malam pertama, saat Maryam hendak tidur, ia mendengar suara bisikan dari luar kamarnya. Suara lirih yang terdengar seperti gumaman dalam bahasa Mandarin, tetapi Maryam tidak mengerti artinya. Ia menarik selimutnya, mencoba berdoa dalam hati, tapi entah mengapa, tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengawasinya dalam kegelapan. Dan saat itu, samar-samar di sudut kamar, ia melihat bayangan seseorang berdiri diam, menghadap ke arahnya. Maryam terbangun dengan tubuh berkeringat. Cahaya redup dari lampu gantung tua di kamarnya bergetar pelan, seperti ada yang meniupnya. Bayangan di sudut kamar sudah menghilang, tetapi hawa dingin masih menyelimuti ruangan. Ia merapatkan selimutnya dan berbisik dalam hati, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ia tidak boleh takut, ini mungkin hanya perasaannya saja. Namun, semakin hari, keanehan di rumah itu semakin terasa. Maryam nyaris tidak pernah melihat penghuni rumah selain Tuan Chao dan Nyonya Lin. Rumah itu begitu besar, tetapi terasa kosong. Tidak ada suara kehidupan seperti rumah biasa, tidak ada anak-anak, tidak ada suara televisi, bahkan suara pembicaraan pun jarang terdengar. Tugas Maryam juga aneh. Ia tidak diminta membersihkan rumah seperti pembantu pada umumnya. Sebaliknya, ia hanya disuruh duduk di kamar, mengenakan pakaian yang telah disiapkan.
Sebuah cipao atau gaun khas Cina berwarna merah dengan bordiran emas yang terasa terlalu mewah untuk seorang pekerja rumah tangga. "Kapan saya mulai bekerja, Nyonya Lin?" tanyanya suatu malam saat makan malam. Nyonya Lin menatapnya dengan ekspresi kosong, lalu tersenyum tipis. "Sebentar lagi." Jawaban itu membuat Maryam semakin gelisah. Makanan yang disajikan pun terasa berbeda. Sup ayam dengan aroma dupa, teh berwarna merah kehitaman, dan sesekali kue-kue manis yang diletakkan di atas piring porselen berwarna putih. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar dirinya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga, atau ada sesuatu yang lain. Setiap hari, Maryam merasa semakin terkunci di dalam rumah itu. Tidak ada jalan keluar. Pintu depan selalu dikunci, dan jendela-jendela tertutup rapat dengan tirai tebal berwarna merah darah. Di ruang utama, di depan altar besar yang selalu dipenuhi dupa, ada sebuah lukisan besar seorang pria muda dalam balutan pakaian tradisional. Wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi seolah terus menatap Maryam kemanapun ia pergi. "Siapa dia?" Maryam bertanya pada Nyonya Lin suatu hari. Nyonya Lin menoleh ke arah lukisan itu dan tersenyum samar. "Itu putra kami. Dia sudah lama meninggal." Maryam merinding. Mungkin karena itulah rumah ini terasa begitu sepi. Tapi kenapa mereka tetap memajang fotonya dengan begitu besar? Siapakah sebenarnya Nyonya Lin dan Tuan Chow? Nyonya Lin lahir dan besar di sebuah desa kecil di Indonesia, di mana ia dibesarkan dalam keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat dan tradisi. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita-cerita mistis dari orang-orang tua di desanya, kisah-kisah tentang roh penasaran, ritual-ritual suci, dan tahayul yang turun-temurun. Namun, Nyonya Lin tidak pernah menganggapnya lebih dari sekadar cerita. Baginya, kehidupan di dunia nyata lebih penting. Hidup Nyonya Lin berubah total saat ia bertemu dengan Chow Wei, seorang pengusaha kaya dari Cina yang datang ke Indonesia untuk urusan bisnis. Chow Wei tertarik pada kecantikan Nyonya Lin, dan keduanya jatuh cinta. Meskipun awalnya merasa ragu dan terasing dengan budaya Cina yang sangat berbeda, Nyonya Lin akhirnya menikah dengan Chow Wei dan ikut suaminya pindah ke Cina. Di sana, ia merasakan kehidupan yang jauh lebih mewah, tetapi tetap merasa ada jarak antara dirinya dan budaya baru yang ia masuki. Kehidupan mereka berdua berjalan dengan cukup baik. Setelah beberapa tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putra, Liu Wei, yang tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketika Liu Wei berusia 23 tahun, ia mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawanya. Ia meninggal dalam keadaan belum menikah, meninggalkan kekosongan besar dalam hati Nyonya Lin dan suaminya. Chow Wei, yang sangat percaya pada tradisi keluarganya, tidak bisa menerima kematian putra mereka dengan lapang dada. Dalam kebudayaan Cina, ada sebuah ritual yang dikenal dengan nama pengantin hantu. Ritual ini dilakukan untuk menikahkan arwah orang yang meninggal dalam keadaan belum menikah, dengan tujuan agar roh mereka bisa tenang dan tidak mengganggu keluarga yang ditinggalkan. Chow Wei percaya bahwa putranya akan terperangkap di dunia roh jika tidak dinikahkan dalam upacara tersebut. Awalnya, Nyonya Lin menentang keras ide tersebut. Ia merasa ritual semacam itu sangat asing dan bertentangan dengan nilai-nilai hidup yang ia anut. Namun, tekanan dari suaminya sangat besar. Chow Wei tidak pernah berhenti memaksa Nyonya Lin untuk mencari gadis-gadis muda dari Indonesia yang bisa dijadikan pengantin untuk arwah putra mereka. Jika Nyonya Lin tidak bisa menemukan seorang gadis yang sesuai, Chow Wei meyakinkan dirinya bahwa putranya akan menghantui mereka berdua selamanya, membawa malapetaka dan bencana. Dengan rasa takut dan tertekan, Nyonya Lin akhirnya setuju untuk mencari calon pengantin untuk arwah anak mereka. Ia merasa tak punya pilihan lain. Dalam pikirannya, ini adalah satu-satunya cara untuk menenangkan suaminya dan menghentikan ancaman yang datang dari tradisi tersebut. Ia mulai mencari gadis-gadis muda dari Indonesia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Chow Wei, yang menginginkan seorang gadis yang lemah lembut, memiliki kepercayaan diri rendah, dan tidak keberatan untuk menjadi istri dari arwah Liu Wei. Disinilah Maryam, seorang gadis Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja di Cina, terpilih.
Cao Wei menganggap Maryam cocok untuk ritual tersebut, dan Nyonya Lin pun akhirnya memilihnya tanpa banyak pilihan. Meskipun berat hati, Nyonya Lin merasa bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri penderitaan dan ketegangan yang telah berlangsung lama di dalam keluarganya. Namun, seiring berjalannya waktu, Nyonya Lin mulai merasa semakin gelisah. Ia merasakan ketidakberesan dalam proses ritual ini. Hatinya mengatakan bahwa mereka tidak hanya mengorbankan Maryam dalam upacara ini, tetapi juga merusak prinsip hidup mereka yang telah ia anut. Ia semakin tertekan oleh tuntutan suaminya yang tidak mengerti bagaimana rasanya berada di posisi Maryam, seorang gadis yang dipaksa menikah dengan arwah seorang pria yang bahkan tidak pernah ia kenal. Tetapi pada saat ini, Nyonya Lin terlalu takut untuk melawan suaminya. Maryam mulai mengamati lebih banyak keanehan. Setiap malam, ruangan altar selalu dipenuhi asap dupa. Kadang-kadang, ia mendengar bisikan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Seolah-olah ada seseorang yang berbicara pelan, tetapi tidak ada siapapun di sana. Lebih dari itu, setiap kali ia melewati altar, ia merasa seperti ada seseorang yang mengawasinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Maryam menyadari bahwa ia tidak sendirian di rumah itu. Malam sudah larut ketika Maryam terbangun karena suara ketukan pelan di pintunya. Jantungnya berdebar. Ia menahan napas, berharap itu hanya angin. Tapi kemudian suara itu terdengar lagi. Dengan tangan gemetar, ia bangkit dan berjalan ke arah pintu. Ia menempelkan telinganya ke kayu dingin itu, mencoba mendengar sesuatu. Hening. Tapi saat ia hendak berbalik, tiba-tiba terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Suara seorang pria berbicara dalam bahasa Indonesia yang agak kaku, dengan nada lirih namun jelas. "Jangan takut, aku sudah menunggumu." Maryam terpaku. Hatinya dipenuhi rasa ngeri yang luar biasa. Saat itu juga, suhu ruangan turun drastis. Nafasnya mulai membentuk uap putih. Ia berbalik, dan di cermin tua di sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris berteriak. Bayangan seorang pria berdiri di belakangnya, mengenakan pakaian pengantin merah. Wajahnya pucat tanpa ekspresi. Ia tersenyum padanya. Maryam tersentak mundur, jantungnya seolah berhenti berdetak. Bayangan di cermin itu tidak bergerak, tetapi matanya menatapnya lurus, seolah menembus jiwanya. Tubuh Maryam gemetar hebat. Ia ingin berteriak, tetapi tenggorokannya terasa terkunci. Ia hanya bisa berdiri kaku, menatap makhluk itu dalam pantulan cermin. Tiba-tiba, cahaya di kamar berkelip-kelip, dan suara bisikan kembali terdengar. Lebih jelas, lebih dekat. "Jangan takut, aku sudah menunggumu." Saat Maryam berkedip, sosok itu menghilang. Ia langsung berlari ke tempat tidur, menarik selimut hingga ke atas kepala, dan mulai membaca ayat kursi berulang-ulang dalam hati. Namun, bahkan setelah lama berdoa, ia masih bisa merasakan keberadaan sesuatu di dalam kamar. Ia tidak sendirian. Malam itu, Maryam akhirnya tertidur karena kelelahan, tetapi tidurnya tidak membawa ketenangan. Ia bermimpi berada di sebuah ruangan gelap, diterangi hanya oleh cahaya lilin merah yang berkelap-kelip. Di hadapannya, ada sebuah ranjang kayu dengan kelambu merah tua. Di atas ranjang itu, duduk seorang pria muda mengenakan jubah pengantin tradisional Tiongkok. Wajahnya pucat seperti mayat, tetapi matanya hidup, dan ia sedang tersenyum padanya. "Kau datang?" Suaranya berbisik. Maryam ingin berlari, tetapi kakinya seperti tertanam di lantai. Tubuhnya membeku saat pria itu berdiri, berjalan perlahan ke arahnya. Tangannya yang dingin menyentuh pipinya, membuat Maryam merinding ketakutan. "Kau pengantinku," katanya lagi. Suaranya seperti gaung dari tempat yang jauh. "Sekarang kau milikku." Maryam ingin berteriak, tetapi saat ia membuka mulut, tidak ada suara yang keluar. Maryam terbangun dengan napas terengah-engah. Ia duduk tegak di ranjang, berkeringat meskipun udara malam sangat dingin. Kamar itu gelap, tetapi sesuatu terasa berubah. Ia meraba lehernya dan merasakan sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Benang merah tipis melingkari lehernya, seperti kalung sutra yang diikatkan dengan rapi. Ketika ia melihat ke lantai, jantungnya hampir berhenti. Di sana, tepat di depan ranjangnya,
ada jejak kaki basah yang mengarah ke pintunya, seperti seseorang yang datang dari luar, berdiri di sana, dan menatapnya saat ia tidur. Maryam langsung meraih ponselnya, berniat menghubungi seseorang siapapun. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan no service, tidak ada sinyal. Ia merasa terperangkap dalam rumah ini. Dan yang lebih mengerikan, ia merasa seseorang sedang mengawasinya di kegelapan. Saat pagi tiba, Maryam mencoba mengabaikan apa yang terjadi. Mungkin semua itu hanya mimpi buruk yang terbawa sampai ke alam nyata. Namun ketika ia keluar dari kamar, ia menemukan Nyonya Lin sudah menunggunya di ruang makan. Wanita itu tersenyum padanya, tetapi ada sesuatu yang aneh di matanya. "Kau tidur nyenyak tadi malam?" tanyanya. Maryam terdiam. Ia ingin menceritakan semuanya, tetapi instingnya berkata untuk tetap diam. "Ya Bu," jawabnya pelan. Nyonya Lin tersenyum lebih lebar. "Bagus, malam ini akan ada upacara untukmu." Maryam mengerutkan kening. "Upacara apa?" Nyonya Lin hanya menghirup tehnya pelan, lalu menatap Maryam dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kau akan segera menjadi bagian dari keluarga ini." Di luar rumah, terdengar suara tiupan angin kencang. Dan entah kenapa, Maryam merasa seperti ada seseorang yang sedang tersenyum di balik dinding-dinding rumah itu. Maryam menatap Nyonya Lin dengan bingung. "Maksud Anda, bagian dari keluarga?" Nyonya Lin hanya tersenyum samar. "Nanti malam, kau akan mengerti." Perut Maryam terasa mual. Ia tidak menyukai jawaban itu. Ada sesuatu yang sangat salah di rumah ini, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus melarikan diri. Sepanjang hari, rumah itu lebih sibuk dari biasanya. Beberapa orang tua berwajah serius datang, mengenakan pakaian tradisional berwarna gelap. Mereka berbicara dalam bahasa Mandarin dengan suara pelan, seperti membicarakan sesuatu yang sakral. Dupa menyala di altar, baunya semakin menyengat hingga membuat kepala Maryam pusing. Di tengah ruangan, sesajen mulai disusun, buah-buahan, kue beras, dan semangkuk nasi dengan sepasang sumpit tertancap di tengahnya. Maryam mulai merasa bahwa dirinya bukan sedang dipekerjakan, melainkan disiapkan untuk sesuatu yang lebih menyeramkan. Menjelang malam, Nyonya Lin membawa Maryam ke sebuah kamar besar yang belum pernah dimasukinya sebelumnya. Di dalamnya, terdapat cermin besar, lampu merah redup, dan sebuah pakaian cipau merah tua tergantung di depan ranjang. "Pakai ini," kata Nyonya Lin sambil tersenyum. Maryam menatap pakaian itu dengan merinding. Bordiran emas pada kainnya menggambarkan motif burung phoenix dan naga, simbol pernikahan dalam tradisi Tiongkok. "Tidak," Maryam menggeleng, mundur selangkah. "Saya tidak mau." Nyonya Lin menghela napas panjang, lalu menatap Maryam dengan tajam. "Ini bukan permintaan, Maryam, ini takdirmu." Tiba-tiba, dua wanita tua masuk ke kamar dan menariknya. Maryam menjerit, mencoba melawan, tetapi mereka lebih kuat. Mereka melepaskan bajunya, lalu memaksanya mengenakan cipau merah itu. Kainnya dingin di kulitnya, seolah sudah lama tidak disentuh manusia hidup. Saat mereka selesai, Maryam berdiri di depan cermin. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya gemetar. Ia terlihat seperti seorang pengantin, tetapi ia merasa seperti mayat yang sedang dipersiapkan untuk dikubur. Maryam dibawa ke ruang utama rumah. Cahaya lilin berkelap-kelip, bayangannya menari di dinding. Di tengah ruangan, sebuah meja panjang telah disiapkan dengan sesajen, dupa, dan sebuah potret besar. Pria yang ada di altar itu mengenakan pakaian pengantin yang sama seperti yang dipakai Maryam. Di sisi lain meja, sebuah kursi kosong diletakkan di hadapan Maryam. Jantungnya berdetak semakin cepat. Nyonya Lin mengambil secari kertas merah, membakarnya di atas lilin, lalu mulai membaca mantra dalam bahasa Mandarin. Maryam tidak mengerti arti kata-katanya, tetapi tubuhnya mulai terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengikatnya, menariknya ke dalam upacara ini. Tiba-tiba, angin dingin berhembus, membuat lilin-lilin bergoyang liar. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Maryam merasa pusing, dan kemudian ia melihatnya. Sosok pria itu berdiri di sisi lain meja,
mengenakan jubah merah. Wajahnya pucat, senyumnya mengerikan. Ia menatap Maryam dengan mata kosong yang tajam. "Sekarang kau milikku." Maryam ingin berteriak, tetapi tubuhnya membeku. Ia menyadari satu hal. Malam ini, ia telah dinikahkan dengan seorang yang sudah mati. Maryam tidak bisa bergerak. Tubuhnya terasa kaku, seolah ada sesuatu yang mengikatnya ke tempatnya berdiri. Di sekelilingnya, suara mantra yang dilantunkan Nyonya Lin semakin cepat, semakin keras, menciptakan gema menakutkan di ruangan. Asap dupa memenuhi udara, membuat matanya perih dan pernapasannya terasa berat. Di seberang meja upacara, sosok pria itu masih berdiri. Wajahnya pucat dengan mata gelap yang kosong, tetapi ada sesuatu yang begitu nyata darinya. Ia bukan sekadar bayangan. Ia ada di sini, dan ia menginginkan Maryam. Tiba-tiba, seorang pria tua melangkah maju. Ia membawa 2 pita merah panjang. Satu ujungnya diberikan kepada Maryam, dan yang lain disodorkan ke udara, ke arah tempat pria itu berdiri. Maryam ingin menolak, tetapi tangannya bergerak sendiri. Ia menggenggam pita merah itu, dan saat melakukannya, hawa dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah suara terdengar di telinganya, begitu dekat seolah berbisik tepat di sampingnya. "Sekarang kita terikat, sampai maut memisahkan kita." Maryam menjerit dalam hati. Namun, yang lebih mengerikan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Tiba-tiba, pita merah itu bergerak sendiri, melilit pergelangan tangannya seperti ular, semakin erat. Tubuhnya terasa semakin berat, kepalanya berputar, dan kakinya mulai melemah. Seketika, ia merasakan sesuatu merasuk ke dalam dirinya, sesuatu yang dingin, gelap, dan asing. Ia mulai kehilangan kesadarannya. Maryam terbangun dalam kegelapan. Pakaian cipau merahnya masih melekat di tubuhnya, tetapi kini ia berada di dalam kamar yang berbeda. Lampu merah kecil di sudut ruangan memberikan cahaya remang-remang, memperlihatkan kelambu merah tua yang melingkupi tempat tidur besar. Ia tidak sendirian. Di ujung ranjang, sosok pria itu duduk diam, menatapnya. "Kita sudah menikah," katanya pelan, suaranya seperti bisikan angin di malam hari. Maryam tidak bisa bernapas. "Aku sudah lama menunggumu," lanjutnya, suaranya mengandung kehangatan yang mengerikan. "Sekarang, kau adalah istriku." Maryam menggigil. Ia merapat ke kepala ranjang, menjauh sejauh mungkin dari sosok itu. "Tidak, ini tidak nyata," bisiknya. Air matanya mulai mengalir. Pria itu tersenyum tipis. "Ini lebih nyata daripada yang kau bayangkan." Saat itu, ia mengulurkan tangannya ke arah Maryam. Tangannya begitu pucat, begitu dingin, dan begitu nyata. Maryam ingin menjerit, tetapi suara itu tertahan di tenggorokannya. Ia sadar, malam ini belum berakhir, dan mungkin malam ini adalah awal dari sesuatu yang lebih buruk. Maryam menekan tubuhnya ke kepala ranjang. Jantungnya berdebar begitu keras hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Sosok pria itu masih duduk di ujung ranjang, menatapnya tanpa berkedip. Pancaran lilin merah membuat wajahnya tampak lebih menyeramkan. Pucat, hampir transparan, tetapi mata hitamnya begitu nyata, begitu hidup. Ia bukan bayangan, ia bukan mimpi. Maryam sadar, ia benar-benar telah menikah dengan arwah. Pria itu mengulurkan tangannya. Jari-jarinya panjang, pucat, dan tampak begitu dingin. "Jangan takut," katanya lembut. "Aku tidak akan menyakitimu." Tapi bagi Maryam, keberadaannya saja sudah merupakan ancaman. Ia menutup matanya rapat-rapat dan berbisik dalam hati, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria itu tersentak mundur. Ekspresinya berubah seketika, seolah mendengar sesuatu yang menyakitinya. "Jangan lakukan itu," bisiknya. Kali ini terdengar lebih dingin. Maryam membuka matanya perlahan. Pria itu masih di sana, tetapi tubuhnya terlihat lebih samar, lebih transparan. Ia menelan ludah. Itu berarti doa-doanya masih bisa melindunginya. Tapi sebelum ia bisa melanjutkan bacaannya, suara pintu berderit mengalihkan perhatiannya. Maryam menoleh. Di ambang pintu, Nyonya Lin berdiri dengan senyum tipis. "Jangan takut, nak,"
katanya lembut. Dia suamimu sekarang. Kau harus menerimanya. Maryam menggeleng panik. Ini tidak masuk akal. Saya tidak mau. Saya mau pulang. Nyonya Lin berjalan masuk dan duduk di samping ranjang. Tatapannya penuh kasih sayang, tetapi juga menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kau tidak bisa pergi, Maryam. Kenapa? Maryam mulai menangis. Nyonya Lin menghela napas, lalu berkata, karena arwah yang sudah menikah tidak akan membiarkan pengantinnya pergi begitu saja. Maryam merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia menoleh ke pria itu. Sosoknya masih di sana, masih menatapnya dengan intensitas yang membuatnya merinding. Maryam mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Ia tidak hanya dinikahkan dengan arwah, ia telah menjadi bagian dari dunia mereka. Dan mungkin tidak ada jalan keluar. Maryam merasa napasnya tersengal. Kata-kata Nyonya Lin bergema di kepalanya. Arwah yang sudah menikah tidak akan membiarkan pengantinnya pergi begitu saja. Tangannya gemetar saat ia mencengkeram selimut merah yang terasa begitu asing. Ia ingin menjerit, ingin lari keluar dari kamar ini, tetapi kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengikatnya di tempat. Sosok pria itu masih duduk di ujung ranjang, wajahnya tenang, tetapi tatapan matanya begitu menusuk. Aku tidak bisa keluar dari sini. Maryam menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Ia menoleh ke Nyonya Lin, berusaha mencari harapan. Tolong. Suaranya hampir berbisik. Biarkan saya pergi. Nyonya Lin menatapnya dengan pandangan yang penuh kasih, tetapi juga mengandung rasa iba. Kau sudah terikat, Maryam, katanya lembut. Pernikahan ini bukan sekadar upacara. Ini adalah janji jiwa. Maryam menggeleng, tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi aku tidak menginginkannya. Suaranya bergetar. Nyonya Lin menghela napas panjang, lalu berdiri. Istirahatlah dulu. Kau akan mengerti nanti. Ia berjalan menuju pintu, tetapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Jangan coba-coba pergi, Maryam, katanya dengan suara lebih rendah. Dia akan marah. Pintu tertutup, dan Maryam menyadari sesuatu. Pintu itu tidak terkunci, tetapi ia merasa seolah ada tembok tak kasat mata yang menghalanginya keluar. Maryam tidak tahu kapan ia tertidur, tetapi ia terbangun oleh suara bisikan, suara yang familiar. Ia membuka mata perlahan dan menemukan bahwa ia tidak lagi berada di kamar itu. Ia berdiri di sebuah taman dengan pepohonan tua yang menjulang tinggi. Udara di sekitarnya terasa dingin dan lembab. Di hadapannya, ada seorang wanita muda dengan pakaian pengantin merah, tetapi wajahnya tertutup cadar tipis. Wanita itu tidak bergerak, namun Maryam bisa merasakan bahwa ia sedang menatapnya. Saat Maryam hendak melangkah mundur, wanita itu berbicara dengan suara lirih. Aku juga dulu seperti kamu. Jantung Maryam berdegup kencang. Apa maksudmu? Tanyanya pelan. Wanita itu perlahan mengangkat tangannya, menunjukkan pergelangan yang dipenuhi bekas luka. Aku juga dinikahkan dengannya. Maryam merasakan hawa dingin menjalari punggungnya, dan aku tidak pernah bisa pergi. Maryam tersentak bangun. Ia kembali berada di kamar itu. Lampu merah masih menyala redup, dan udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang salah. Saat ia bergerak, ia merasakan ada sesuatu di lengannya. Maryam menunduk. Tali merah tipis melilit pergelangan tangannya, tali yang sama seperti yang dilihatnya di dalam mimpi. Dari kegelapan, terdengar suara napas seseorang. Ia menoleh perlahan. Di sisi lain ranjang, sosok pria itu kini lebih dekat, tersenyum, dan menunggunya. Maryam membeku. Sosok pria itu kini hanya berjarak beberapa jengkal darinya. Senyum tipis menghiasi wajah pucatnya, dan mata hitamnya menatapnya dengan intensitas yang membuat tubuh Maryam menggigil. Tali merah di pergelangan tangannya masih ada, mengikatnya erat, seakan memastikan bahwa ia benar-benar milik pria itu. Jangan takut, bisik pria itu. Aku suamimu. Maryam menahan napas, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ini tidak nyata. Suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu mengulurkan tangannya, mencoba menyentuh pipinya. Maryam langsung mundur ke kepala ranjang. Tubuhnya gemetar hebat. Pria itu terdiam,
tetapi tatapannya tidak berubah. Kau harus menerimanya. Lanjutnya, ikatan ini sudah dibuat. Aku sudah menunggumu begitu lama, Maryam. Maryam menggigit bibirnya. Hatinya berontak. Tidak, ia tidak akan menerima ini. Dengan gemetar, ia mulai membaca ayat kursi dalam hati. Namun, saat ia baru mengucapkan beberapa kata, sesuatu terjadi. Pria itu tersentak, tubuhnya bergetar, ekspresinya berubah. Ia menggertakkan giginya, lalu menatap Maryam dengan amarah. Tidak, suara pria itu bergema di ruangan, membuat lilin-lilin merah bergetar hebat. Angin dingin tiba-tiba berhembus dari entah di mana, membuat kelambu ranjang berkibar liar. Maryam menutup matanya rapat-rapat, membaca doa semakin cepat. Tiba-tiba, tangan dingin mencengkeram pergelangan tangannya. Maryam menjerit. Ia membuka matanya dan melihat pria itu kini tepat di hadapannya. Wajahnya tidak lagi tenang. Matanya kini kosong. Bibirnya menyeringai mengerikan. Kau tidak bisa lari dari ini, Maryam, bisiknya. Kau milikku. Cengkramannya semakin kuat. Rasa dingin menjalar dari tangannya, naik ke bahu, dan menyusup ke dalam tubuhnya. Maryam merasa lemas, seolah energi hidupnya sedang dihisap perlahan-lahan. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Nyonya Lin berdiri di sana, membawa sebuah mangkuk kecil berisi air. Tanpa ragu, ia menyiramkan air itu ke arah pria tersebut. Begitu tetesan air mengenai tubuhnya, pria itu langsung menjerit kesakitan. Asap tipis keluar dari kulitnya, dan perlahan tubuhnya mulai memudar. Ia menatap Maryam dengan ekspresi penuh kemarahan sebelum akhirnya lenyap dalam bayangan. Maryam terjatuh di atas ranjang. Napasnya tersengal. Ia menatap Nyonya Lin dengan mata penuh kebingungan dan ketakutan. Nyonya Lin menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku akan memberitahumu segalanya, Maryam, sebelum semuanya terlambat." Maryam masih terengah-engah. Tubuhnya lemas setelah mengalami kejadian mengerikan barusan. Tali merah di pergelangan tangannya kini mengendur, tetapi jejak bekasnya masih ada, seperti luka bakar tipis yang membekas di kulitnya. Di hadapannya, Nyonya Lin duduk di tepi ranjang. Ekspresinya serius. Ia menggenggam mangkuk kosong yang tadi digunakannya untuk mengusir arwah itu. "Kau harus mendengarkanku baik-baik, Maryam," kata Nyonya Lin pelan, tetapi penuh tekanan. "Karena setelah ini, kau harus memilih jalanmu sendiri." Maryam menelan ludah, mencoba menenangkan detak jantungnya yang masih berdegup liar. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya dengan suara bergetar. Nyonya Lin menghela napas, lalu mulai bercerita. "Pengantin hantu bukan sekadar ritual," ujar Nyonya Lin. "Ini adalah tradisi kuno yang bertujuan untuk menenangkan arwah yang meninggal sebelum sempat menikah. Biasanya, keluarga akan mencarikan pasangan hidup bagi mereka, baik dari dunia orang hidup maupun dari dunia arwah." Maria mengangguk perlahan, meski hatinya masih sulit menerima semua ini. "Suamimu," lanjut Nyonya Lin, "adalah putra kami satu-satunya. Dia meninggal mendadak, dan arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Keluarga suamiku percaya bahwa dia akan terus menghantui rumah ini sampai mereka menemukan seorang pengantin untuknya." Maria merinding. "Jadi mereka memilihku?" bisiknya, suaranya dipenuhi ketakutan dan kebencian. Nyonya Lin menggeleng. "Awalnya mereka memilih orang lain," katanya pelan. "Seorang gadis desa, tapi dia meninggal setelah upacara pernikahan." Maria menahan napas. Nyonya Lin menatapnya dalam-dalam. "Dan kau adalah calon pengantin berikutnya." Maria merasa dunianya runtuh. Ia telah dijebak. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk bekerja di sini. Sejak awal, ia telah dipilih sebagai pengantin hantu. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak mau mati di sini, Nyonya Lin." Suaranya bergetar. Nyonya Lin menatapnya dengan rasa iba. "Itu sebabnya kau harus memilih," katanya. "Jika kau menolak, kau harus segera pergi sebelum ikatan ini semakin kuat. Jika kau tetap di sini, arwahnya akan semakin sulit melepaskanmu. Sebenarnya dari awal aku sudah menentang rencana ini, Maryam. Tetapi aku tak sanggup melawan suamiku dan keluarganya. Setelah gadis sebelumnya meninggal, aku semakin ragu melakukannya.
Nyonya Lin mulai membuka semuanya pada Maryam mengenai pertentangan batinnya selama ini. Akhir-akhir ini ketegangan antara Nyonya Lin dan suaminya semakin memuncak. Nyonya Lin merasa bahwa semuanya telah melenceng terlalu jauh. Ia tidak bisa lagi menerima kenyataan bahwa putranya yang telah meninggal masih diikat dalam tradisi semacam itu. Ia merasa bahwa ritual pengantin hantu ini adalah bentuk pelecehan dan pengorbanan yang tidak adil, bukan hanya untuk Maryam, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pada malam yang gelap dan penuh kebingungan, Nyonya Lin akhirnya membuat keputusan besar. Ia tidak bisa lagi terlibat dalam ritual ini. Ia tahu bahwa jika ia terus tinggal, baik dirinya maupun Maryam tidak akan pernah bebas dari cengkeraman tradisi yang kelam ini. Maka, dengan hati yang berat dan penuh ketakutan, Nyonya Lin memutuskan untuk kabur bersama Maryam, meninggalkan rumah tersebut yang telah menjadi penjara bagi keduanya. Keputusan ini bukan tanpa risiko. Cao Wei pasti akan marah besar dan berusaha mengejar mereka. Namun, rasa cinta dan empati Nyonya Lin terhadap Maryam lebih besar daripada ketakutannya terhadap suaminya. Maryam merinding. Dia tidak menyangka semuanya menjadi seperti ini. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar kamar. Pintu kamar bergetar hebat, dan dari celah bawah pintu, asap hitam mulai merembes masuk. Nyonya Lin langsung berdiri, wajahnya tegang. Dia tahu, bisiknya, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah. Maryam merasakan hawa dingin menguasai tubuhnya. Ia sadar, malam ini belum berakhir, dan arwah suaminya masih menginginkannya. Asap hitam yang mulai merembes ke dalam kamar semakin tebal, mengisi udara dengan bau busuk yang menusuk hidung. Maryam bisa merasakannya, seolah udara itu hidup, menekan, menghisap napasnya. Maryam menatap Nyonya Lin dengan panik, tetapi wanita itu hanya berdiri diam, matanya penuh kecemasan. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Nyonya Lin dengan suara yang tegas. "Kita harus keluar dari sini sebelum dia benar-benar datang." "Siapa yang datang?" Maryam bertanya, suaranya hampir tak terdengar, tenggelam oleh ketakutan yang menghimpit dada. "Arwah suamimu," jawab Nyonya Lin singkat. "Dia tidak akan membiarkanmu pergi. Dia merasa terikat denganmu, dan semakin kau menolaknya, semakin kuat ikatan itu." Tiba-tiba, suara derap langkah kaki terdengar mendekat dari luar. Langkah-langkah berat, seolah ada seseorang yang berjalan dengan sengaja, menekan setiap langkahnya dengan keras. Maryam merasa tubuhnya semakin lemah, seperti ada kekuatan yang menguras energi hidupnya. "Berhenti," katanya pelan, menahan diri agar tidak panik. "Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak bisa tinggal di sini, tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara keluar." Nyonya Lin memandangnya dengan tatapan penuh keprihatinan, namun juga ada sesuatu yang mirip dengan tekad. "Ikuti aku," jawabnya, lalu dengan cepat berbalik menuju pintu. Namun, ketika Nyonya Lin membuka pintu, asap hitam itu seakan menjalar lebih cepat, menyelubungi seluruh pintu dan membuat jalan keluar menjadi gelap. Maryam merasakan hawa dingin yang menembus ke dalam tubuhnya, hampir tak bisa bernapas. Nyonya Lin tanpa ragu menggenggam tangan Maryam. "Ayo cepat." Dengan cepat, mereka berjalan menuju bagian belakang rumah, melalui lorong sempit yang gelap dan penuh bayangan. Tapi semakin mereka berjalan, semakin terasa berat kaki Maryam, seolah semakin jauh dari kenyataan, semakin terperangkap dalam dunia yang aneh dan gelap ini. "Dia akan mengejarmu," Nyonya Lin mengingatkan. "Tidak ada tempat yang aman di sini." Maryam menahan air matanya, berusaha tetap fokus. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan, seolah ada mata yang mengawasi mereka, memandangi mereka dari kegelapan. Ketika mereka sampai di ujung lorong, sebuah suara terdengar, bisikan rendah yang datang dari belakang mereka. "Jangan pergi." Suara itu terdengar begitu dekat. "Kau adalah milikku." Maryam menoleh ke belakang, dan di ujung lorong, sosok pria itu muncul lagi. Namun kali ini, dia tidak hanya berdiri diam. Dia berjalan mendekat, tubuhnya melayang, matanya kosong, bibirnya mengulas senyum dingin yang sangat menakutkan. Maryam merasakan keputusasaan yang dalam. "Berhenti," teriak Nyonya Lin. "Jangan ikut dia." "Maryam."
Maryam menggenggam tangan Nyonya Lin dengan kuat, tetapi pria itu terus maju, semakin mendekat. Tiba-tiba, Nyonya Lin mengeluarkan benda kecil dari saku jubahnya, sebuah kantong merah berisi biji-biji kecil. Ia membacakan mantra, lalu menyebarkan biji-biji itu ke udara. Maryam melihat dengan heran saat biji-biji itu berubah menjadi butiran cahaya, melayang di udara, dan mengarah langsung ke sosok pria itu. Sosok pria itu menjerit keras, tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu, dan ia mundur, terhuyung-huyung. "Tidak," teriaknya, suaranya penuh amarah. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, butiran cahaya semakin kuat, dan pria itu akhirnya meledak menjadi debu hitam yang menghilang ke udara. Maryam terengah-engah, tubuhnya hampir jatuh ke lantai. Nyonya Lin mendekat dan menolongnya berdiri. "Kita masih punya waktu," katanya. Kini suaranya lebih lembut, meski masih terdengar tegang. "Kita harus pergi sekarang." Maryam menatapnya dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang terjadi? Apa yang baru saja terjadi?" "Kau telah bebas," jawab Nyonya Lin dengan suara serius. "Namun, ini bukan akhir dari semuanya. Kau harus keluar dari sini sebelum roh-roh itu kembali mencari pengantin mereka." Maryam merasa sedikit lega, tetapi masih ada ketakutan yang mengganggu pikirannya. "Ayo," kata Nyonya Lin, menuntun Maryam ke arah pintu keluar. Maryam berjalan dengan langkah ragu, tetapi ada secercah harapan yang menguatkan langkahnya. Ia bisa keluar, ia bisa bebas. Namun, saat ia melangkah melewati pintu, suara bisikan kembali terdengar di telinganya. "Ini belum berakhir, Maryam. Aku akan menunggumu." Maryam menggigil, tetapi ia terus melangkah, membiarkan suara itu menghilang bersama gelap malam yang ia tinggalkan di belakang. Nyonya Lin dan Maryam berlari tanpa arah, meninggalkan rumah yang penuh dengan bayang-bayang mistis dan ketakutan. Mereka tahu bahwa pelarian mereka bukanlah solusi permanen. Chow Wei pasti akan mengejar mereka. Namun, setidaknya untuk saat ini, mereka bebas dari tekanan yang begitu mengekang, dan dari ritual yang tidak pernah mereka pilih. Di sebuah kota kecil di pinggiran Cina, mereka menyembunyikan diri. Nyonya Lin merasa cemas, takut bahwa mereka akan ditemukan kapan saja. Namun, ia juga merasa lega karena akhirnya bisa melakukan sesuatu untuk melindungi Maryam, gadis yang kini terperangkap dalam tradisi yang sangat asing baginya. Keputusan untuk membantu Maryam menjadi pengantin hantu bukan hanya sebuah bentuk kebaikan, tetapi juga sebuah pengorbanan yang begitu besar bagi Nyonya Lin. Ia merasa sudah terlalu jauh terlibat dalam urusan ini, dan ia ingin memberikan kesempatan bagi Maryam untuk hidup, bukan menjadi bagian dari sebuah ritual yang bisa mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak manusiawi. Maryam, yang selama ini hanya tahu sedikit tentang budaya Cina, merasa bingung dan ketakutan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan atau kemana harus pergi. Ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin menjadi bagian dari ritual itu. Nyonya Lin, meski merasa kehilangan arah, berusaha untuk memberikan rasa aman bagi Maryam. Ia mengingat masa kecilnya di Indonesia, di mana ada rasa kebersamaan yang kuat antara keluarga dan masyarakat. Meskipun jauh dari rumah, ia bertekad untuk membantu Maryam sebaik mungkin dan mencari jalan keluar dari situasi yang mengancam nyawa mereka. Namun, tidak mudah untuk melarikan diri dari tradisi yang telah lama mengakar. Beberapa hari setelah pelarian mereka, Nyonya Lin mulai menerima ancaman-ancaman misterius. Panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal sering terdengar, suara-suara aneh yang terputus-putus, dan pesan-pesan tak beridentitas yang menyiratkan bahwa Chow Wei telah mengetahui keberadaan mereka. Suaminya tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan kembali pengantin hantu yang telah dicarinya. Nyonya Lin tahu bahwa bahaya masih mengintai mereka. Setiap langkah mereka harus penuh dengan kewaspadaan, dan mereka harus terus bergerak tanpa menoleh ke belakang. Ia juga mulai merasa terisolasi, meskipun memiliki Maryam di sampingnya. Rasa takut yang mendalam dan rasa bersalah yang terus menghantuinya membuatnya merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar. Maryam, yang sebelumnya hanya bekerja sebagai tenaga kerja, kini mulai memahami betapa gelapnya dunia yang telah ia masuki. Ia menyadari bahwa kehidupannya tidak akan pernah sama lagi,
dan bahwa ia telah terjerat dalam tradisi yang tak bisa dipahami sepenuhnya oleh dirinya. Dalam keputusasaannya, ia mencoba berbicara dengan Nyonya Lin tentang rasa takut dan kebingungannya. Namun, Nyonya Lin hanya bisa memberikan pelukan yang penuh kehangatan, berusaha meyakinkan Maryam bahwa ia tidak akan pernah sendirian. Namun, ada hal yang semakin jelas, meskipun mereka telah melarikan diri, masalah ini belum selesai. Cao Wei akan terus mengejar mereka, dan mungkin tidak akan berhenti sampai tujuan yang dilihatnya tercapai. Sebuah rasa ketidakpastian terus menyelimuti mereka, membuat tidur mereka terganggu dan setiap suara di malam hari terdengar seperti ancaman yang akan datang. Sementara itu, di rumah mereka yang lama, Cao Wei semakin keras kepala dalam mengejar ritual tersebut. Ia merasa bahwa ia harus melakukan apapun untuk menenangkan arwah putranya. Pencariannya terhadap Maryam semakin intens, didorong oleh kepercayaan buta terhadap tradisi yang ia anggap sebagai satu-satunya cara untuk membawa kedamaian bagi putranya yang telah tiada. Keputusannya untuk membawa ritual pengantin hantu ke dalam kehidupan mereka berdua tidak bisa dipatahkan oleh apapun, termasuk kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal dan bahwa tradisi ini sudah terlalu jauh menyimpang. Nyonya Lin mulai menyadari bahwa meskipun ia telah melarikan diri, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ritual ini tidak akan berhenti hanya karena ia memilih untuk mundur. Ritual pengantin hantu bukan hanya tentang tradisi, ia melibatkan jiwa dan takdir yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa dipahami begitu saja dengan akal sehat. Dan Maryam, yang tak bersalah, menjadi titik tekan dari konflik besar ini. Suatu malam, saat mereka bersembunyi di sebuah rumah sewaan kecil di pinggiran kota, suara pintu yang diketuk membuat Nyonya Lin terlonjak. Ia tahu ini adalah tanda bahwa pelarian mereka mungkin telah berakhir. Cao Wei pasti telah menemui jejak mereka. Apakah mereka akan terus bersembunyi? Atau apakah mereka harus menghadapi kenyataan yang begitu menakutkan? Keputusan besar kini ada di tangan Nyonya Lin. Ia tahu, apapun yang terjadi, mereka harus menghadapi konsekuensi dari tradisi yang tak terelakkan ini. Namun, ia juga tahu bahwa jika mereka harus bertarung, mereka tidak akan pernah melakukannya sendirian. Suara ketukan pintu itu menggetarkan hati Nyonya Lin. Detak jantungnya berdetak cepat, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya dipenuhi ketegangan. Maryam yang duduk di sudut kamar dengan wajah cemas, menatap Nyonya Lin yang mulai berdiri. Ketakutan yang mereka rasakan semakin nyata, namun Nyonya Lin mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Nyonya Lin, apa itu?" tanya Maryam dengan suara yang bergetar. Nyonya Lin mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar Maryam diam. "Jangan bicara, kita harus tetap tenang," bisiknya, meskipun suaranya terdengar gemetar. Ketukan pintu itu terdengar lagi, kali ini lebih keras dan penuh tekanan. Nyonya Lin mendekati jendela kecil dan mengintip keluar. Di kejauhan, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah mereka. Nyonya Lin mengenali mobil itu, mobil yang sering digunakan oleh orang-orang yang bekerja untuk Cao Wei. Mereka sudah sampai. Pencarian telah mencapai titik tertinggi. Kekhawatiran semakin menyelimuti Nyonya Lin. Ia tahu bahwa jika mereka tidak segera pergi, Cao Wei dan orang-orangnya akan menemukan mereka. Tidak ada waktu untuk ragu lagi. Mereka harus melarikan diri, dan kali ini mereka tidak bisa berpaling. Cao Wei pasti sudah menemukan kita. "Maryam, kita tidak punya waktu banyak," ucap Nyonya Lin dengan suara parau. "Kita harus pergi sekarang juga." Maryam hanya mengangguk, meskipun wajahnya masih dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Ia tidak tahu harus pergi kemana, atau bagaimana mereka bisa selamat. Semua yang ia tahu adalah bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat ini sebelum Cao Wei menemui mereka. Dengan hati yang penuh kecemasan, Nyonya Lin mengemasi beberapa barang penting ke dalam tas kecil. Tanpa berkata banyak, mereka keluar melalui pintu belakang dengan langkah terburu-buru. Nyonya Lin memimpin, sementara Maryam mengikuti di belakangnya, mencoba tetap tenang meskipun ketegangan menghimpit. Saat mereka melangkah melewati jalan yang gelap, Nyonya Lin merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Meskipun dunia di sekelilingnya seolah mengancam, ada suatu dorongan kuat dalam dirinya untuk melindungi Maryam,
seorang gadis yang tak berdosa yang terperangkap dalam sebuah tradisi yang kejam. Mereka melarikan diri melalui lorong-lorong sempit, melewati desa yang sepi dan hutan yang gelap, menuju sebuah tempat yang jauh dari jangkauan Chow Wei. Namun, pelarian mereka tidak secepat yang mereka harapkan. Ketika mereka hampir sampai di ujung desa, suara kendaraan terdengar semakin dekat. Mobil hitam itu mulai terlihat di ujung jalan, dan Nyonya Lin tahu bahwa mereka tidak akan mampu bersembunyi lebih lama. Mereka harus bertindak cepat. Tiba-tiba, Nyonya Lin teringat tentang tempat perlindungan yang ia kenal di dekat sana, sebuah kuil tua yang sudah lama terlupakan. Kuil itu pernah menjadi tempat yang aman bagi orang-orang yang mencari perlindungan dari kejahatan dan pengaruh buruk. Dalam kegelisahan, Nyonya Lin menarik tangan Mariam dan berlari menuju kuil tersebut, berharap tempat itu akan memberi mereka perlindungan. Kuil itu terletak di ujung hutan, tersembunyi dari pandangan umum. Ketika mereka sampai, pintu kuil yang besar terbuka perlahan, menyambut mereka. Meski tempat itu tampak lama dan terlantar, Nyonya Lin merasa ada sesuatu yang kuat di sana. Sesuatu yang bisa membantu mereka melawan ancaman yang datang dari dunia yang tidak mereka pahami. Namun, mereka tidak sendirian. Ketika mereka memasuki kuil, mereka disambut oleh seorang biksu tua yang tampaknya sudah mengetahui kedatangan mereka. Matanya yang tajam memandang mereka dengan penuh perhatian, seolah ia sudah lama menunggu. "Selamat datang," kata biksu itu dengan suara serap. "Aku tahu kalian akan datang. Kalian mencari perlindungan dari yang tak terlihat, bukan?" Nyonya Lin merasa kaget dan bingung. "Bagaimana Anda tahu tentang kami?" Biksu itu tersenyum tipis, seolah sudah memprediksi semua ini. "Aku telah merasakan kehadiran sesuatu yang kuat, sesuatu yang mengancam kalian. Kalian datang untuk meminta perlindungan dari roh yang mengganggu." Nyonya Lin mengangguk perlahan. "Iya. Kami dikejar oleh roh yang tidak ingin pergi, dan tradisi yang harus kami lawan." Biksu itu mengangguk, seolah memahami situasi mereka dengan sempurna. "Di tempat ini, kalian akan menemukan perlindungan, tetapi kalian juga harus siap untuk menghadapi yang lebih besar. Kekuatan yang kalian lawan bukan hanya datang dari dunia manusia, tetapi dari dunia roh yang tidak pernah tenang." Nyonya Lin merasakan bahwa mereka sudah berada di tempat yang tepat. Meski rasa takut masih menggerogoti dirinya, ia tahu bahwa mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Mariam yang berdiri di sampingnya tampak lebih tenang setelah mendengar kata-kata biksu tersebut. Namun, ketegangan masih terasa di udara, dan Nyonya Lin tahu bahwa ini hanya permulaan dari perjalanan mereka yang lebih panjang. Sementara itu, di luar kuil, mobil Chow Wei berhenti di tepi jalan. Mereka sudah sangat dekat. Chow Wei dan para pengikutnya turun dengan langkah cepat, dan pencarian mereka akan segera dimulai. Nyonya Lin tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, ia sudah memutuskan, jika mereka harus bertarung, maka mereka akan melakukannya dengan segala kekuatan yang ada. Kini, hanya ada satu tujuan dalam pikiran Nyonya Lin, melindungi Mariam, dan mengakhiri ritual pengantin hantu yang selama ini menghantui hidup mereka berdua. Di dalam kuil yang sunyi, suasana terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Biksu tua itu menatap Nyonya Lin dan Mariam dengan penuh perhatian, seakan menimbang langkah mereka selanjutnya. Nyonya Lin menggenggam erat tangan Mariam, merasakan kehangatan tubuhnya yang sedikit gemetar karena ketakutan. Mereka baru saja memasuki tempat yang penuh misteri, dan meskipun ada perasaan aman yang datang, ketidakpastian masih menyelimuti hati mereka. "Apakah tempat ini akan mampu melindungi kami?" tanya Nyonya Lin dengan suara parau, penuh keraguan. Biksu itu mengangguk, tetapi ada kesedihan di matanya. "Tempat ini bisa memberikan perlindungan, tetapi bukan tanpa harga. Untuk mengalahkan roh yang mengejar kalian, kalian harus berhadapan dengan kekuatan yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih gelap dari sekadar roh manusia." Nyonya Lin merasa seolah-olah seluruh tubuhnya ditarik ke dalam sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Dia tahu bahwa pelarian mereka sudah berada di ujung batas. Chow Wei dan para pengikutnya pasti tidak akan menyerah begitu saja. Mereka akan datang ke kuil ini, tak peduli apapun yang terjadi. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Mariam,
Suara penuh harapan meskipun rasa takut masih tampak jelas di wajahnya. Biksu itu melangkah ke tengah kuil dan mulai mengatur beberapa benda ritual di sekitarnya. Dupa, batu-batu kecil, serta beberapa gulungan kertas yang tampaknya bertuliskan mantra. Kalian harus siap menghadapi ujian dari dunia roh. Kekuatan yang mengejar kalian tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cerdik. Mereka akan mencoba mempengaruhi pikiran dan perasaan kalian untuk menundukkan hati. Nyonya Lin menatap biksu itu dengan cemas. Apakah saya harus bertarung dengan mereka? Saya tidak tahu apakah saya cukup kuat untuk itu. Biksu itu menatap Nyonya Lin dengan mata yang tajam, namun penuh pengertian. Kekuatan terbesar bukanlah fisik, melainkan kekuatan hati. Percayalah pada diri kalian sendiri dan pada kekuatan yang ada dalam dirimu. Jauh lebih kuat dari yang kalian bayangkan. Dengan petunjuk biksu itu, Nyonya Lin dan Mariam duduk bersila di lantai, mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang. Biksu itu mulai membacakan mantra dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi suasana di sekitar mereka mulai berubah. Udara terasa lebih berat, dan kedamaian yang sebelumnya ada mulai berganti dengan kegelisahan yang menekan. Suara-suara aneh terdengar dari luar kuil, diiringi oleh langkah-langkah berat yang semakin mendekat. Cao Wei dan orang-orangnya sudah sampai. Mereka berada di luar, mengelilingi kuil, dan mulai berusaha memasuki tempat perlindungan itu. Tiba-tiba, suasana hening di dalam kuil pecah dengan suara jeritan yang mengerikan. Sosok-sosok tak terlihat mulai muncul di sekitar mereka, bayangan gelap yang mengambang di udara. Hantu-hantu itu mencoba mendekati mereka, memanipulasi perasaan dan pikiran mereka dengan kekuatan gelap yang ada pada mereka. Mariam menutup matanya, berusaha tetap fokus, tetapi suara-suara bisikan yang mengganggu mulai menyelinap ke dalam pikirannya. Kamu tidak bisa lari, suara itu berbisik. Kamu sudah terjebak di sini. Nyonya Lin merasakan hal yang sama. Suara Cao Wei yang terdistorsi terdengar di telinganya, berusaha memanipulasi hatinya. Ini adalah takdirmu, Lin. Kamu tidak bisa melarikan diri dari tradisi ini. Mariam adalah milikku. Namun, Nyonya Lin mengingat kata-kata biksu itu. Kekuatan hati, kekuatan hati. Dengan segala upaya, ia berusaha untuk menenangkan pikirannya. Mariam, kita bisa menghadapinya. Ingat, kita tidak sendirian, ujarnya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya terasa sangat goyah. Biksu itu melangkah maju dan memulai ritual pembersihan. Ia membakar dupa lebih banyak, dan seberkas cahaya putih muncul di tengah ruangan. Tiba-tiba, roh yang mengelilingi mereka mulai terhenti sejenak, seakan menanggapi energi yang dikeluarkan oleh biksu. Ayo, mari kita lawan bersama. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita, kata biksu dengan suara yang tegas, memimpin Nyonya Lin dan Mariam untuk tetap fokus. Dengan semangat yang baru, Nyonya Lin dan Mariam berdoa bersama, berusaha mencari ketenangan dalam keyakinan mereka. Sementara itu, di luar, Cao Wei dan pengikutnya mencoba merangsak masuk, tetapi sepertinya kekuatan yang mereka miliki tidak mampu menembus perlindungan yang sudah diberikan oleh biksu tersebut. Namun, Cao Wei tidak mudah menyerah. Ia mulai berteriak-teriak, mencoba memanggil roh anaknya yang telah meninggal. Kau tidak bisa melarikan diri, Mariam. Kau sudah ditakdirkan menjadi pengantin hantu. Kau milik anakku. Suara teriakan itu terdengar menakutkan. Tetapi di dalam hati Nyonya Lin, sebuah perasaan berbeda mulai tumbuh. Sebuah keyakinan bahwa ia bisa melawan ini, bahwa ia tidak akan membiarkan tradisi yang gelap ini merenggut nyawa Mariam. Nyonya Lin dan Mariam kini berdiri berdampingan, siap menghadapi apapun yang akan datang. Di luar, Cao Wei semakin marah dan kecewa. Namun, ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Cahaya terang dari kuil itu semakin kuat, dan akhirnya, setelah beberapa lama, ia mundur. Tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Pengaruh roh yang mengikutinya semakin lemah, seiring dengan hilangnya kepercayaan dirinya pada tradisi yang telah menguasai hidupnya selama ini. Dengan penuh kemenangan, Nyonya Lin dan Mariam berdiri, berpelukan dalam rasa lega. Meskipun ancaman belum sepenuhnya hilang,
Mereka tahu bahwa mereka telah melewati ujian terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah berhasil mengalahkan kegelapan yang mengancam hidup mereka, dan sekarang mereka siap untuk membangun kehidupan baru yang bebas dari bayang-bayang masa lalu. Di dalam kuil yang penuh dengan aura mistis, ketegangan perlahan memudar seiring dengan mundurnya Cao Wei dan pengikutnya. Meski ancaman dari dunia roh masih ada, Nyonya Lin dan Mariam merasa seolah-olah mereka telah melewati titik balik. Kepercayaan diri mereka mulai pulih, meski mereka tahu perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir. Biksu tua itu mengamati mereka dengan penuh pengertian. Kalian telah mengatasi ujian pertama, namun pertempuran yang lebih besar masih menunggu di luar sana. Cao Wei tidak akan berhenti begitu saja. Kalian harus siap menghadapi lebih banyak lagi. Nyonya Lin mengangguk, meskipun hatinya masih dipenuhi kecemasan. Kami tidak akan menyerah. Saya tidak akan membiarkan tradisi ini menghancurkan hidup kami. Mariam yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Nyonya Lin dengan erat. Kita akan bersama-sama, Bu. Kami akan menghadapinya sampai selesai. Biksu itu mengangguk bijak. Kekuatan hati kalian adalah kunci. Jika kalian bisa terus menjaga ketenangan dan keyakinan dalam diri, tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kalian. Namun, meskipun kata-kata biksu itu menenangkan, Nyonya Lin tahu bahwa mereka tidak bisa bertahan di kuil ini selamanya. Cao Wei pasti akan mencari mereka lagi. Mereka harus meninggalkan tempat ini dan mencari jalan untuk menghentikan ritual pengantin hantu yang telah menguasai hidup mereka. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Nyonya Lin dengan tegas. Biksu itu memandangi mereka sejenak sebelum berkata, sekarang kalian harus kembali ke tempat asal kalian. Di sana, kalian akan menemukan jawaban. Kunci untuk mengakhiri semua ini ada di dalam diri kalian. Tetapi kalian harus kembali ke akar masalah. Arwah anakmu tertahan di rumah itu karena kalian terus menjanjikan pengantin untuknya. Dia tidak bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Bawa kertas jimat ini, bakar di kamar anakmu. Aku akan mendoakannya dari sini hingga dia bisa meninggalkan dunia ini dengan tenang. Nyonya Lin merasakan beban yang semakin berat. Mereka harus kembali ke Cina, ke tempat di mana semua ini dimulai, ke rumah yang dulu mereka tinggali. Rumah yang penuh dengan kenangan, tetapi juga dihantui oleh tradisi yang mengerikan itu. Dengan langkah mantap, Nyonya Lin dan Mariam meninggalkan kuil itu. Mereka menyadari bahwa perjalanan mereka kini menuju ke tempat yang penuh dengan bahaya. Namun, mereka tidak lagi takut. Mereka telah belajar untuk mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan kini mereka siap untuk menghadapi segala hal yang datang di depan mereka. Saat mereka sampai di luar kuil, malam sudah mulai merangkak, dengan langit yang gelap dan penuh dengan bintang. Di kejauhan, suara kendaraan kembali terdengar, lebih dekat daripada sebelumnya. Cao Wei dan orang-orangnya tidak akan berhenti mencari mereka. Nyonya Lin, kita harus cepat, kata Mariam dengan suara cemas. Nyonya Lin mengangguk. Ya, kita harus pergi sekarang. Mereka berlari menyusuri jalan sempit, menuju ke tempat yang lebih aman. Namun, mereka tahu, mereka tak bisa terus berlari selamanya. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Cao Wei dan pengikutnya tidak akan berhenti hingga mereka berhasil menemukan mereka dan mengembalikan Mariam ke dalam ritual yang mengerikan itu. Sampai akhirnya, mereka tiba di rumah Nyonya Lin, rumah yang dulu penuh dengan kenangan bahagia, tetapi kini terasa seperti penjara yang mencekam. Nyonya Lin menggenggam pintu rumah itu dengan gemetar. Di dalamnya, mereka tahu akan ada pertempuran terakhir. Cao Wei pasti akan datang, dan mereka harus siap untuk menghadapinya. Saat mereka masuk ke dalam rumah, suasana terasa semakin tegang. Tidak ada suara selain deru napas mereka yang cepat. Mereka segera menuju kamar Liu Wei, membakar kertas jimat yang mereka bawa. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Nyonya Lin merasakan tubuhnya membeku. Cao Wei pasti sudah tiba. Ia menatap Mariam dengan penuh tekad. Ini saatnya. Kita harus menghadapinya, Mariam. Mariam hanya mengangguk, meskipun ketakutan masih tampak jelas di wajahnya. Mereka berdua berjalan menuju pintu, siap untuk bertarung melawan kekuatan yang telah mengancam hidup mereka. Begitu pintu terbuka,
Cao Wei berdiri di hadapan mereka, wajahnya penuh amarah. "Kalian tidak bisa lari," katanya dengan suara dingin. "Mari, Maryam, kembali ke tempatmu. Ritual ini harus selesai." Nyonya Lin berdiri tegak, menatap suaminya yang sekarang terasa seperti orang asing. "Tidak, Cao Wei. Saya tidak akan membiarkan ini berlanjut. Maryam tidak akan menjadi pengantin hantu. Ini sudah cukup." Cao Wei melangkah maju, tapi kali ini Nyonya Lin tidak mundur. "Saya sudah cukup takut, cukup terperangkap dalam tradisi ini. Saya akan melawan demi kebebasan kami. Maryam tidak akan menjadi korban lagi." Suasana di dalam rumah semakin tegang. Cao Wei berusaha menggunakan kata-kata dan kekuatan jahat untuk mempengaruhi mereka, tetapi Nyonya Lin dan Maryam tidak tergoyahkan. Mereka berdiri bersama, menyatukan kekuatan hati mereka. Tiba-tiba, biksu yang mereka temui di kuil muncul di hadapan mereka, sambil merapalkan doa dan mantra dengan suara keras, membawa kekuatan yang sangat besar. Angin dingin berhembus sangat dingin, ruangan seketika terasa sangat sunyi. "Cao Wei," katanya dengan suara tegas, "tradisi ini sudah berakhir. Kami mengakhiri pengaruhmu atas dunia ini. Hantu anakmu tidak akan bisa menguasai mereka lagi." Cao Wei terkejut, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak berdaya. Perlahan, pengaruhnya mulai menghilang. Hantu anaknya yang telah lama menguasai rumah itu pun akhirnya pergi, bersama dengan Cao Wei yang kini tampak lemah dan bingung. Dengan suara yang tenang, biksu itu berkata, "Kalian telah mengakhiri tradisi ini. Sekarang, kalian bebas." Nyonya Lin dan Maryam saling memandang. Mereka telah melewati perjalanan panjang dan penuh tantangan, dan kini mereka bisa merasakan kebebasan yang telah lama mereka inginkan. Malam itu, mereka memulai hidup baru, jauh dari pengaruh gelap yang selama ini mengekang mereka. Keberanian mereka untuk melawan takdir dan melawan kekuatan yang lebih besar membawa mereka pada kebebasan yang sejati. Pengantin hantu itu akhirnya tidak lagi menjadi kenyataan, dan hidup mereka dimulai dari titik yang baru.